Halo Sobat RTD. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Baik-baik saja di sana kan? Saya yakin karena rajin relaksasi energi, rajin scanning pikiran dan perasaannya, Sobat RTD jadi lebih mudah sadarnya, lebih mudah tidak dikendalikan oleh pikiran serta perasaannya. Boleh aja, biarkan aja pikirannya jadi negatif atau positif, karena memang begitulah dia dibuat oleh Tuhan gitu. Dan juga perasaannya, entah ada galaunya atau ada apanya lagi gitu, ya biarkan saja, memang karena begitulah dia dibuat gitu, karena untuk itulah dia ada begitu, mengajarkan kita banyak hal. Nggak apa-apa asal kita tidak dikendalikan, atau kalau dikendalikan pun lebih cepat sadarnya begitu. Selalu dalam kesadaran jiwa tenang ya. Oke, kali ini saya mau sharing mengenai awal mula terjadinya masalah dalam hidup ini gitu. Sudah ada artikelnya tuh. Ini baru saya baca lagi, itu artikel pertama saya yang saya buat mungkin kira-kira sekitar tahun 2013-2014 mungkin ya, saya juga lupa. Rencananya video ini saya mau embed, mau saya jadikan satu dengan artikel tersebut. Judulnya awal mula terjadinya masalah dalam kehidupan begitu. Menurut Sobat RTD, apa sih yang menjadikan timbulnya masalah dalam hidup ini gitu? Pikiran kita, perasaan kita, kemudian hasil dari tindakan kita di masa lalu. Atau bisa juga ada yang bilang bahwa masalah dalam hidup saya ini timbul karena dibuat orang lain. Bisa juga, ada juga loh yang kayak begitu. Nggak apa-apa, setiap orang berhak berpendapat yang pastinya itu juga sesuai dengan apa yang dia alami ya gitu. Tidak apa-apa. Apalagi coba sharing dengan saya di kolom komentar. Ajak saya sharing, nanti saya replay, saya balas komentarnya begitu. Apa aja yang buat masalah dalam kehidupan ini? Apa yang membuat timbulnya masalah dalam kehidupan kita ini? Tapi kalau dari saya pribadi, dari apa yang saya alami, dari apa yang saya pelajari, dan dari apa yang saya hadapi ya setiap harinya begitu. Kebetulan mulai tahun 2010, 11, 12 secara resmi saya membuka pelayanan online mulai dari Kaskus begitu, untuk pembersihan energi, terapi pembersihan energi negatif jarak jauh begitu. Nah, dari program itu muncul banyak interaksi dengan sahabat sekalian yang mengikuti program itu ya. Akhirnya saya jadi lebih sadar, lebih tahu, lebih paham, karena ada ribuan sudut pandang yang hadir dari sobat sekalian ke saya begitu. Itu mengajarkan saya untuk lebih bisa menerima segala perbedaan, segala sumber informasi dari mana saja, bahwa ada banyak hal yang menyebabkan timbulnya masalah dalam hidup. Ada banyak sekali seperti tadi saya sebutkan gitu. Tapi ternyata setelah saya dalami, setelah saya lakukan terapi pembersihan energi negatif, saya lebih paham lagi bahwa yang menyebabkan masalah itu ya diri kita sendiri. Loh, kok begitu? Kalau agak-agak pening sedikit, gak mau terima, jangan lupa kopinya dulu ya. Kalau tidak bisa menerima perbedaan, mungkin kopinya kurang kental, atau ngopinya mungkin tidak dengan orang yang tepat. Oke, sadar nggak kita bahwa setiap aktivitas kita ini berawal dan menyebabkan timbulnya energi. Berawal dari energi yang murni, yang berasal dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri atau roh. Itu menyebabkan
jiwa kita bisa bergerak, kemudian sesuai dengan lapisan jiwa yang mana yang aktif, kemudian mengirimkan energi juga ke bagian pikiran, dan sesuai dengan energi yang terkirim juga maka pikiran bekerja, kerja pikiran, kemudian menyebabkan fisik kita bertindak, fisik kita bergerak, dan gerakan-gerakan fisik itu yang menyebabkan akhirnya muncul energi juga yang nantinya direspon oleh alam semesta. Kalau kita kirimkan energi yang negatif, maka alam semesta pun akan mengirimkan energi negatif juga yang sampai kepada kita berupa kejadian-kejadian yang bisa positif, bisa negatif. Nah, itu awal mulanya. Awal mula setiap kejadian adalah energi yang kita kirimkan. Energi yang kita kirimkan ke alam semesta itu bermula dari diri kita sendiri. Makanya saya selalu ngajak untuk relaksasi energi. Semua orang yang mengikuti program saya pun saya ajak untuk relaksasi energi gitu. Untuk apa? Supaya memaintain kondisi energi di dalam diri sehingga bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Karena pada kesadaran jiwa tenang, kita lebih mudah mengendalikan pikiran kita sendiri, perasaan kita. Sebelum mengendalikan, atau yang sudah paham, itu lebih memilih awalnya nggak serta-merta bisa mengendalikan, tapi mengamati pikiran serta perasaannya sendiri. Bagaimana sih pikirannya, bagaimana sih perasaannya. Kemudian dengan pengamatan itu, lama-kelamaan bisa lebih memahami kenapa pikiran ini dan itu muncul, dan akhirnya bisa mengendalikan pikiran serta perasaan ke arah tertentu begitu. Kalau bisa ke yang positif, atau minimal paling tidak menyadari lah, sadar bahwa sedang berpikir positif. Alhamdulillah, kita syukuri, kemudian kita bergerak. Tapi jangan positif tapi dalamnya dasarnya berdasarkan ego ya. Menolong orang itu luar biasa, tapi kalau didasari dari ego itu bahaya. Tapi kalau berbagi ke orang lain, menolong orang lain didasari jiwa yang tenang, sehingga dan kemudian rajin mengamati, kemudian tahu bahwa ada sesuatu yang muncul dari dalam diri ini yang bukan ego, amarah, keinginan, yang bukan diri palsu, yang bukan asumsi pikiran, ya ikuti saja. Bisa jadi itu navigator atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri, memberikan kita informasi, memberikan kita dorongan, memberikan kita suruhan. Dan karena kita hanya kepanjangan tangannya, maka kita juga bekerja begitu. Dan itu nggak konyol begitu. Pasti sebab dan akibatnya dari alam semesta akan muncul begitu. Mungkin bisa jadi kita tidak punya apa-apa saat ini, tapi diminta memberikan sesuatu, ya berikan saja. Pasti kita akan diberi oleh alam semesta juga, karena kita sebetulnya hanya kelewatan gitu. Nah, kembali lagi, ini tadi awal mula terjadinya masalah dalam hidup. Kalau kita nggak tenang, kalau kita nggak masuk kepada kesadaran jiwa tenang, yang main bisa ego, amarah, keinginan. Jika diri palsu kita lapisan jiwa ego, lapisan jiwa amarah, lapisan jiwa keinginan ini aktif, kemudian mendasari tanpa kita sadari, tanpa kita tahu bahwa kita akan dikendalikan mereka, maka pikiran kita pun bekerjanya di sana. Suatu saat, ini hal yang sepele ya, saya cerita bahwa saya pengen apa ya, waktu itu saya pengen mie ayam di tempat yang jauh begitu. Kebetulan itu lagi, mungkin bisa dibilang lagi viral, ada di sosial media. Saya lihat, oh menarik sekali, karena saya penggemar mie ayam, kemudian saya berusaha ke sana begitu. Nah, didasari jiwa keinginan inilah saya bergerak. Kebetulan saat itu karena tempatnya jauh, saya bisa-bisakan ke sana begitu. Tidak bisa naik mobil ngajak keluarga, ya naik motor begitu. Sendirian saya ke sana, hujan, angin, waktunya sedikit, saya sempatkan begitu. Pokoknya saya pengen ke sana gitu.
Kemudian entah gimana caranya, saya sempat-sempatkan, saya bisa-bisakan, saya paksakan diri saya untuk bisa ke sana. Akhirnya saya ke sana begitu. Banyak hal yang saya korbankan, pekerjaan saya, kemudian mengurus pekerjaan-pekerjaan saya, ngurus Akasa anak saya gitu. Ada janji dengan istri saya juga saya tinggalkan gitu. Pokoknya saya mau ke sana gitu. Nah sampai sana puas, akhirnya baru sadar ngapain sih jauh-jauh. Itu makan waktu 1,5 jam 2 jam ke tempat itu gitu, dari tempat saya. Siang panas, ada hujannya, saya sampai sana gitu. Sampai sana puas gitu. Akhirnya setelah terpuaskan dengan hal itu, saya sadar bahwa ngapain ya, cuman begini aja gitu. Perjalanan ke sana juga bisa dibilang bukan menyaman, bukan enak gitu, karena nggak tenang gitu. Didasari diri palsu tadi, didasari keinginan saya tadi gitu. Malah banyak kemerungsungnya atau terburu-burunya begitu, ingin mendapatkan tempat itu gitu. Nggak enak sekali gitu. Dan akhirnya setelah dapatkan apa yang saya inginkan, jadi sadar bahwa nggak ada artinya ternyata ya gitu. Nah itulah yang terjadi begitu kalau didasarkan jiwa keinginan begitu. Andai kata itu didasari jiwa yang tenang, pasti bisa tahu bahwa nanti dulu, belum saatnya, nanti kita atur kembali begitu. Ini hanya keinginan sesaat, boleh diceritakan ke orang lain, tapi juga harus dikasih tahu bahwa ini hanya keinginan sesaat, tidak harus diwujudkan, tidak harus dikerjakan saat itu juga gitu. Nah inilah yang sering menjadikan masalah dalam hidup. Itu untung kalau cuma mie ayam. Kalau yang lain, coba bagaimana? Ini juga yang ditangkap oleh alam semesta, energi yang kita kirimkan ini. Kemudian alam semesta merespon sesuai dengan hukum law of attraction, hukum tarik-menarik, bahwa alam semesta akan mengirimkan energi atau kejadian yang sesuai dengan energi yang kita kirimkan juga. Maka akan datang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan apa yang kita kirimkan. Dan energi negatif yang kita kirimkan bukan 100% semua kita kirimkan, ada yang tertinggal juga di dalam diri kita. Ini yang melekat di lapisan-lapisan jiwa kita. Bukan hanya fisik kita, bukan hanya pikiran kita, tapi di bagian yang terdalam. Di bagian yang terdalam yaitu jiwa kita, lapisan yang nantinya dihisap, ditanyakan pertanggungjawabannya, atau nanti ketika kita pindah alam ya berdasarkan itu juga, berdasarkan energi-energi, memori-memori yang ada pada jiwa ini juga kita diberikan kejadiannya, diberikan peristiwanya, diberikan jalannya kehidupan di alam kemudian. Jiwa kita setelah fisik ini habis, istilahnya mati. Setelah mati, ya jiwa kita tidak mati. Jiwa kita akan berubah menjadi roh, jiwa yang tidak memiliki badan fisik lagi, yang berpindah ke alam selanjutnya. Nah, berpindah ke alam selanjutnya, kemudian hidup di alam selanjutnya, ini juga berdasarkan apa yang tersimpan di lapisan-lapisan jiwa ini tadi, memorinya begitu. Nah, berdasarkan ini juga kita akan mendapatkan istilahnya karma dalam hidup ini, ya berdasarkan itu juga, berdasarkan apa yang tersimpan di dalam jiwa kita. Disitulah memori kehidupan kita tersimpan begitu. Kalau RAM-nya, kalau di smartphone kita, RAM itu pikiran kita, tapi memorinya, hard disk-nya itu ada di dalam jiwa kita. Di mana jiwa kita? Di lapisan yang dalam, dia berbentuk eterik atau tidak, organ yang tersusun dari energi yang tidak terlihat oleh mata gitu. Nah dari situlah kejadian-kejadian dalam hidup ini berasal. Jadi kalau ada masalah, berarti yang kita kirimkan ke alam semesta ini mungkin energi negatif gitu. Dan alam semesta juga merespon dengan kejadian-kejadian yang negatif. Direspon semesta dengan mengirimkan energi negatif sampai kepada kita, termanifestasikan sebagai kejadian-kejadian negatif. Jadi kalau ingin hidupnya enak, ya yang kita kirimkan juga harusnya energi positif. Kalau ingin hidupnya enak dalam jangka waktu yang lama, maka
kita harus ketahui bagaimana caranya kita bisa selalu mengirimkan energi yang positif. Atau mungkin kalau ada yang negatif yang kita kirimkan, ya cepat sadar, kita ganti dengan energi yang positif. Kalau ingin lebih lama lagi hidup positifnya, maka kita harus pelajari polanya, seperti apakah energi itu terkirim. Berarti kita harus juga belajar bagaimana mengendalikan pikiran serta perasaan. Kalau ingin hidup kemudian jadi lebih enak, ya harus berpikir, harus mempelajari ilmu soal jiwa, bagaimana jiwa itu menyimpan energi-energi positif atau negatif, memori positif atau negatif, karma positif atau karma negatif, atau bisa juga dibilang pahala dan dosa begitu. Nah, energi positif atau negatif inilah yang bisa di-grounding, bisa dibersihkan, tapi tidak semuanya. Ada yang tersimpan selamanya, ada lapisan tertentu yang bisa dihapuskan, di-grounding ke bumi. Jadi selama proses pembersihan negatif, yang bisa saja yang saya bersihkan, yang tidak bisa ya tidak, karena itu pembersihannya harus optimal, harus benar gitu, sampai ke titik yang bisa membersihkan semuanya gitu. Yang bisa hanya orang-orang tertentu. Kalau saya pribadi belum bisa, harus masuk dalam kesadaran yang lebih tinggi daripada kesadaran saya sekarang. Bisa masuk ke dalam kesadaran yang tertinggi pun, kesadaran Tuhan di dalam diri, membersihkan lapisan itu juga tidak. Sampai saat ini saya belum tahu bahwa energi itu benar bisa dibersihkan semuanya sampai lapisan yang terdalam. Tidak, mungkin hanya lapisan fisik saja, yang di layer yang paling luar ini saja yang dibersihkan. Di layer pikiran bisa, tapi nanti di layer terdalam yang tersimpan di dalam jiwa itu tadi, sampai sekarang saya belum bisa atau belum tahu caranya. Hanya lapisan luar saja. Tapi itu pun sudah membuat perasaan menjadi lebih positif. Perasaan masuk ke zona yang positif. Atau lebih dalam, masuk kepada lapisan kesadaran jiwa tenang. Jika bisa masuk ke dalam lapisan kesadaran jiwa tenang, maka pikiran sama perasaan ini lebih mudah dikendalikan. Ada selalu di zona yang positif begitu. Kalau nantinya ingin belajar lebih dalam, tahapannya adalah mengamati apa yang terjadi pada pikiran serta perasaan. Jadi tidak hanya tiba-tiba saja dimasukkan ke zona yang positif atau negatif. Tapi juga tahu, maaf saya minum dulu. Tapi juga tahu apa saja sih isinya, kenapa sih ini jadi positif, kenapa sih itu jadi negatif, pola apa yang menyebabkan positif ini muncul, pola apa yang menyebabkan negatif ini muncul. Itu lebih dalam lagi, tahapan selanjutnya dari pelajaran. Kalau yang di awal mungkin ya cukup dengan tenang, kemudian membawa pikirannya ke zona yang positif. Sehingga yang terkirimkan ke alam semesta juga hal-hal yang positif, dan alam semesta merespon dengan mengirimkan energi positif juga yang termanifestasikan sebagai kejadian-kejadian positif dalam hidup. Oke, supaya nggak terlalu lama, saya juga belum bisa atau belum tahu caranya bagaimana upload video yang terlalu besar ke YouTube begitu. Jadi terpaksa saya sudahi dulu. Sobat RTD bisa membaca artikel saya yang judulnya penyebab terjadinya masalah dalam hidup. Saya akan taruh linknya di kolom deskripsi. Oke, begitu dulu. Jangan lupa rileks dan tenang, jaga selalu kesadaran sehingga stabil ada pada kesadaran jiwa tenang, supaya pikiran dan perasaannya bisa disadari dan arahkan ada pada zona yang positif atau kutub yang positif. Gitu dulu. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi.